A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang melekat pada zatnya, melekat pada diri manusia, melekat pada langit dan bumi. Apa saja yang terjadi pada zat, proses apa saja yang terjadi pada tanah, pada tubuh manusia, pada langit dan bumi, ya, proses itu benar, ya, tidak dibuat-buat, tidak dikehendaki oleh Tuhan yang sewenang-wenang. Jadi segala sesuatu itu adalah kebenaran. Ya, dari awal penciptaan sampai terciptanya langit dan bumi, terciptanya manusia, ya, itu kebenaran.
atau ditegakkan dengan kebenaran. Al-Quran mengatakan, aku ciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Itu. Nampak itu. Yang benar itu apanya? Yang benar itu tentu proses penciptaannya. Itu jalan. Ya, jalan dalam menciptakan. Contohnya saja seperti pohon. Ya. Ya. Pohon itu memiliki batang. Ya, setelah batang tumbuh cabang. Atau setelah cabang tumbuh ranting. Itu jalannya. Itu prosesnya. Itu tahapannya. Setelah ranting tumbuh daun. Kemudian berbunga, berbuah. Nah, itu kebenaran. Atau ya, bertahap-tahap. Ya, tidak bisa dilampaui. Ya, lebih dulu tumbuh cabangnya daripada batangnya, tentu tidak mungkin. Atau batangnya belum tumbuh, buahnya sudah muncul. Ya, sudah keluar, itu tidak mungkin. Atau itu bukan kebenaran itu. Tidak ada yang seperti itu. Kenapa itu? Jadi kebenaran itu berproses, bertahap. Ya, itu yang dikatakan kebenaran. Ya, tidak melampaui, tidak mendahului. Atau ya, contohnya saja, mana yang lebih dulu langit daripada bumi? Penciptaan bumi lebih dahulu. Nah, setelah bumi baru diciptakan langit. Atau tidak bisa langit lebih dulu diciptakan daripada bumi. Tidak bisa itu. Aku ciptakan langit dari asap tipis yang keluar dari bumi. Itu. Kalau tidak ada bumi, asap tipis dari mana? Asap itu keluar dari bumi. Karena bumi itu tanah. Mengandung panas, mengandung dingin. Hubungan antara panas dan dingin itu mengeluarkan asap tipis dari bumi. Asap tipis itulah yang diurai, yang dikembangkan menjadi langit. Itu dia. Itu tahapan proses. Itu. Jadi langit tidak bisa mendahului bumi. Seperti itu ya. Karena sudah ada tahapannya. Itulah yang dikatakan kebenaran. Itu dah. Ya, seperti manusia. Ya, penciptaan manusia itu terjadi di dalam wilayah langit dan bumi. Atau ya, langit dan bumi diperlukan, dibutuhkan untuk memperkuat tubuh manusia, untuk membentuk diri manusia, untuk menegakkannya, untuk menyempurnakannya sebagai manusia. Atau itu dibutuhkan langit dan bumi. Atau tegaknya manusia itu di bumi. Itu dia.
Jadi artinya manusia belum tercipta. Ya. Nah, tubuh manusia belum tercipta apabila langit dan bumi tidak ada. Belum ada. Atau ya, tubuh manusia itu diciptakan di dalam wilayah langit dan bumi. Ya. Ya. Contohnya saja ya. Ya. Langit dan bumi ini zatnya kasar ini. Alam kasar ya. Zatnya kasar. Ya. Nah, hubungan antara tubuh manusia dengan alam kasar, alam nyata, ya, hubungan itu mengkasarkan tubuh manusia. Nah, tuh. Awalnya tubuh manusia itu lunak. Ya, seperti bubur. Seperti itulah kira. Ya, tubuh manusia seperti bubur, lunak. Nah, tetapi hubungan manusia dengan alam nyata, alam kasar, nah, ya, hubungan itu menyeraskan tubuh manusia. Tubuh yang lunak jadi keras. Nah, itu gesekan antara yang lunak, tubuh yang lunak dengan alam yang kasar, gesekan itu mengkasarkan tubuh manusia yang lunak. Nah, itu. Sehingga makin lama tubuh manusia makin keras, makin tegak, makin berdiri deh. Ya. Jadi manusia membutuhkan langit dan bumi untuk menyatakan dirinya, mengkasarkan dirinya. Kalau langit dan bumi tidak ada, bagaimana? Ya. Bagaimana caranya tubuh manusia dinyatakan, diwujudkan, dikasarkan? Nggak bisa. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan bumi adalah jalan bagi manusia. Untuk apa? Untuk membentuk diri manusia. Untuk menyempurnakan penciptaannya. Nah, itu. Ya, kita nampak. Nah, jadi itu hukum-hukumnya. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan kebenaran itu. Ya. Seperti malam tidak bisa mendahului siang. Ya, siang tidak bisa mendahului malam. Artinya apa? Nah, itu. Ya. Terjadinya siang dan malam itu melalui proses hukum alam. Setiap proses itu memiliki waktu, jangka waktu. Nah, tuh. Ya, matahari terbit di timur. Nah, berjalan ke barat itu berapa jam? Ya, tenggelam di barat itu berapa jam? Terbit di timur jam 6 pagi. Tenggelam di barat jam 6 sore. Itu 12 jam. Nah, itu. Ya, 12 jam terjadi siang. Apakah siang bisa dipercepat? Tidak bisa. Karena pergerakan bumi pada siang hari 12 jam. Pergerakan bumi tidak bisa dipercepat. Tentu siang tidak bisa dipercepat.
Nah, itu. Ya. Itu dia. Begitu pula malam. Ya, malam tidak bisa dipercepat. Karena pergerakan buminya. Nah. Ya. Semuanya itu ada jangka waktunya. Proses itu berapa jam. Nah, itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa dilampaui. Harus menunggu. Wah. Nah, kenapa ada? Ya. Seperti sebatang pohon. Ya, batang durian tumbuhnya berapa tahun? Ya, sehingga batang durian itu berbuah dia. Itu berapa tahun? Katakanlah 10 tahun, 15 tahun. Nah, baru dia berbuah. Nah, itu. Ya. Nah, pohon itu tumbuh. Dari kecil sampai besar. Selama terjadi pertumbuhan, tentu zat-zat itu bertambah banyak ya. Semakin berkembang dia. Atau satu butir biji ya. Sebutir biji itu dikembangkan menjadi sebesar pohon. Atau itu zat itu dikembangkan. Ya. Zat itu dikembangkan itu. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses bertahun-tahun. Atau ya, kalau kita hancurkan batang pohon itu, kalau kita hancurkan, nah, itu terdiri dari zat-zat. Ya, seperti pasir. Atau ya, kita hancurkan batang pohon itu, ya, sehancur-hancurnya itu seperti pasir itu. Saudara, pada awalnya itu sebutir biji. Ya, katakanlah awalnya itu sebutir pasir. Nah, seperti itulah ya. Ya, pohon itu awalnya sebutir pasir. Kemudian berkembang. Nah, menjadi pohon yang besar. Hancurkan pohon yang besar itu. Nah, ya. Itu menjadi pasir yang banyak itu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, untuk mengembangkan pohon itu membutuhkan proses yang panjang. Tidak bisa dilampaui, didahului, dipercepat, tidak bisa. Itu hukumnya. Sehingga Allah mengatakan, aku tidak bisa mempercepat. Aku tidak bisa memperlambat. Nah, itu dia. Karena pertumbuhan itu, proses itu terikat hukum. Terikat hukum alam. Nah, itu dia. Ya. Contohnya seperti buah. Kalau buah masih mentah, tidak bisa dimakan. Itu rasanya hambar. Nah, menunggu kita ya, sekian hari, sekian minggu, ya, atau sekian bulan. Baru buah yang hijau itu, yang mentah itu, baru dia menguning. Nah,
Ya, kalau buahnya sudah menguning, tumbuh rasa manis di situ. Terasa enaknya. Baru bisa dimakan. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa dipercepat. Harus melalui proses hukum. Nah, itulah yang dikatakan kebenaran. Nah, tuh, Allah itu benar. Yang benar itu bukan tubuhnya itu. Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh benda, tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Nah, itu dia. Allah itu maha benar. Kebenaran yang benar itu apa? Proses itu. Allah meliputi langit dan bumi. Nah, langit dan bumi dipenuhi oleh zat, oleh benda, oleh makhluk. Proses kehidupan yang terjadi pada langit dan bumi, yang terjadi pada makhluk, proses itu benar. Jalannya sebuah proses di langit dan di bumi itu benar. Nah, tahapan-tahapannya benar. Nah, itu ya, proses demi proses. Nah, itu dari awal pertumbuhannya sampai akhir pertumbuhan itu benar proses itu. Sehingga langit dan bumi dikatakan, ya, langit dan bumi ditegakkan dengan kebenaran, dengan hak. Nah, itu dia. Ya, kenapa itu? Nah, seperti pohon. Ya, ada batang. Setelah batang tumbuh cabang. Tuh. Ya. Batang itu berhak menumbuhkan cabang. Itu jalannya. Itu haknya. Nah, ya, ya. Begitu pula cabang. Dari cabang tumbuh ranting. Nah, jadi cabang itu berhak menumbuhkan ranting. Itu jalannya. Nah, tuh. Ya. Itu dia. Nah, jadi kalau cabang tidak ada, ranting tidak tumbuh. Itu hukumnya. Kalau batangnya tidak ada, cabangnya tidak tumbuh. Itu hukumnya. Nah, tuh. Ya. Jadi batang berhak menumbuhkan cabang. Itu sudah jalannya seperti itu. Tidak bisa ditahan. Proses itu tidak bisa ditahan. Itu jalannya. Dari cabang tumbuh ranting. Itu haknya. Itu jalannya. Dari ranting tumbuh daun. Kemudian berbunga. Nah, kemudian berbuah. Buah itu akhir dari proses. Setelah buah tidak ada lagi. Itu sudah akhir dari proses. Ya, kan nampak itu. Ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, itu dia. Itulah yang dikatakan hak, ya. Kebenaran. Begitu pula pencipta langit dan bumi. Nah, tuh. Ya. Bumi diciptakan. Nah. Ya. Bumi diciptakan. Setelah bumi diciptakan,
Nah, ya, dari bumi keluar asap tipis. Itu hak bumi mengeluarkan asap tipis. Nah, ya, asap tipis itu diurai, dikembangkan menjadi langit. Itu hak. Itu yang tumbuh. Nah, proses itu yang terjadi. Nggak bisa dihalangi. Nah, tuh. Ya. Allah mengatakan, aku ciptakan bumi. Langit tidak aku ciptakan. Nggak bisa. Dia tumbuh. Seperti batang pohon. Dari batang tumbuh cabang. Cabang itu tumbuh. Tumbuh dari batangnya. Nah, itu. Ya. Tidak bisa ditahan. Dari cabang tumbuh ranting. Itu haknya. Nggak bisa ditahan pertumbuhan itu. Nah, itu dikatakan kebenaran. Nah, bumi seperti itu. Dari bumi keluar asap tipis. Asap tipis diurai, dikembangkan menjadi langit. Ah, ya, itu haknya, itu jalannya, itu prosesnya. Tidak bisa ditahan proses itu. Atau bumi diciptakan, langit tidak diciptakan, nah, tidak ada itu. Atau, ya. Kan nampak tu. Nah, itu yang dikatakan kebenaran. Aku ciptakan langit dan bumi dengan hak, ya, penuh hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kebenaran. Langit dan bumi diciptakan. Itu, ya. Nah, langit dan bumi diciptakan dari awal. Ya. Langit dan bumi diciptakan dari awal. Makin lama penciptaan langit dan bumi makin terbentuk. Atau, ya. Bumi ini bergejolak ini. Langit dan bumi ini hidup, ya, bergejolak. Bereaksi. Gejolak yang terjadi di langit dan bumi, gejolak itu mendorong pertumbuhan langit dan bumi, mengangkat. Nah, itu, ya. Sehingga langit dan bumi makin lama makin terbentuk. Penciptaannya makin sempurna. Ya. Setelah langit dan bumi tercipta, gejolak alam itu, proses alam yang tinggi itu, ya, itu turun, prosesnya turun, gejolaknya turun, karena pencipta langit dan bumi sudah selesai. Nah, ya, itu jalannya. Ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, gempa bumi, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus. Itu kan gejolak alam itu. Gejolak alam masih tinggi, itu mendorong terjadinya gempa bumi, gunung meletus, banjir besar, tanah longsor, badai, macam-macam.
gejolak alam yang sangat tinggi, nah, proses alam yang sangat tinggi itu mendorong terjadinya bencana. Tuh. Nah, gejolak alam yang sangat tinggi, ya, proses alam yang sangat tinggi itu diperlukan untuk mengembangkan langit dan bumi, untuk mendorong tegaknya langit dan bumi. Nah, itu dia. Untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan pencipta langit dan bumi. Ya. Tuh. Ya. Nah, jadi gejolak alam itulah yang dipakai untuk memperluas, mendorong langit semakin luas. Gejolak alam itu yang mendorong, ya, sehingga langit itu semakin luas dah, semakin berkembang. Oke, setelah langit dan bumi selesai diciptakan, ya, gejolak alam yang sangat tinggi, proses alam yang sangat tinggi itu turun. Makin lama proses alam itu makin rendah. Gejolak alam makin rendah. Nah, itu yang terjadi. Kenapa itu? Tidak selamanya panas. Ya, hari panas. Itu tidak selamanya. Kalau kita sudah melewati panas, sudah itu dingin. Itu hukumnya. Nah, kenapa itu? Nah, sekarang gejolak alam tinggi. Bencana banyak terjadi. Tidak selamanya gejolak alam itu tinggi. Nah, sebentar lagi gejolak alam itu makin lama makin turun, makin rendah. Bencana sedikit demi sedikit hilang. Langit dan bumi makin lama makin tenang. Nah, itu. Ya, langit dan bumi makin lama makin tenang, tentram. Nah, bencana tidak ada lagi. Karena gejolak yang mendorong terjadinya bencana itu sudah, ya, sudah rendah. Gejolaknya itu sudah turun. Nah, itu. Jadi tidak tetap. Ya, nah. Seperti panas, tidak selamanya panas. Dingin, tidak selamanya dingin. Nah, jadi ada perubahan itu. Nah, ya, itu bertahap-tahap, berproses. Itu sebabnya, ya, kita tidak bisa mempercepat, kita tidak bisa mendahului. Karena semua itu ada prosesnya. Ya, nah, itu dia. Seperti peristiwa akhirat, ya, peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Nah, ya, peristiwa akhirat, ya, itu adalah peristiwa di mana penciptaan langit dan bumi itu disudahi, diselesaikan. Itu yang terjadi. Nah, itu sebabnya dikatakan hari akhir. Hari akhir, ya, maksudnya apa? Hari terakhir langit dan bumi diselesaikan penciptaannya. Nah, tuh. Ya. Hari terakhir langit dan bumi diselesaikan penciptaannya. Itu sebabnya dikatakan hari akhir atau akhir zaman. Nah, tuh. Ya, sampai pada batas waktunya. Lamanya 1000 tahun. Hari akhirat itu lamanya 1000 tahun. Nah, ya, selama itu langit dan bumi diselesaikan penciptaannya. Nah,
pada waktu itu manusia diadili, diberikan ketetapan. Nah, itu dia. Apabila langit dan bumi sudah selesai diciptakan, sudah sempurna, maka langit dan bumi menjadi tenang tentram. Nah, apabila langit dan bumi menjadi tenang tentram, maka kita memasuki kehidupan kedua, yaitu kehidupan surga. Langit dan bumi berubah menjadi surga. Nah, itu dia. Jadi bertahap-tahap. Nah, tuh. Ya. Kenapa tuh? Nah. Tahapan pertama, gejolak alam itu sangat tinggi. Bencana banyak terjadi. Ya. Nah itu, selama itu langit dan bumi diciptakan, dikembangkan, dibentuk. Selama itu. Nah, itulah yang dikatakan kehidupan duniawi. Nah, itu tahapan pertama. Ya, gejolak alam sangat tinggi. Tahapan kedua, gejolak alam turun. Nah, makin lama makin rendah. Bencana makin lama makin hilang. Nah, ya kita memasuki peristiwa akhirat. Itu. Ya, memasuki hari ketetapan. Nah, itu. Ya. Itu tahapan kedua. Proses kedua. Nah, itu dia. Ya. Nah. Tahapan ketiga, langit dan bumi sudah menjadi tenang tentram. Nah, tuh. Ya. Langit dan bumi sudah berubah menjadi surga. Itu tahapan ketiga. Terakhir. Nah. Ya. Nah, jadi langit dan bumi ini, ya, penciptaannya itu ya bertahap-tahap, pembentukan langit dan bumi bertahap-tahap. Nah, tuh tahap pertama itu disebut kehidupan duniawi. Selama itu langit dan bumi dibentuk, diciptakan. Tahapan kedua disebut itu hari akhirat atau zaman akhir. Nah, itu langit dan bumi penciptaannya itu diselesaikan, disudahi, disempurnakan. Nah, tahapan ketiga itu langit dan bumi sudah sempurna, sudah berubah menjadi surga. Nah, itu ya. Itu prosesnya. Ya, manusia melalui proses demi proses. Nah, itulah yang dikatakan kebenaran. Pasti terjadi. Nah, tuh. Ya. Kenapa itu? Itulah kebenaran dari proses. Proses kehidupan langit dan bumi. Pasti terjadi, pasti. Peristiwa akhirat itu pasti terjadi, pasti. Nah, tuh. Hari keputusan itu pasti terjadi, pasti. Nah, orang kafir masuk surga, itu pasti terjadi. Orang beriman masuk surga, itu pasti terjadi. Karena itu bahagian dari proses. Tidak terelakkan. Tidak bisa dihindari.
Nah, itu dia. Ya. Contohnya saja, kalau kita membangun rumah. Nah, ya, contohnya kita membangun rumah selama 3 bulan. Nah, tuh. Ya. Nah. 1 hari menjelang rumah selesai dibangun, pada waktu itulah ditentukan siapa yang akan menghuni rumah itu. Siapa yang menghuni kamar depan, siapa yang menghuni kamar tengah, kamar belakang, macam-macam. Nah, itu. Ya, 1 hari menjelang rumah selesai dibangun, itu diletakkan semuanya. Kursinya, mejanya, tempat tidurnya, lemarinya, semuanya diletakkan itu. 1 hari menjelang rumah selesai dibangun. Didudukkan perkaranya. Itu dikatakan hari akhir, hari terakhir. Nah, besoknya rumah siap dihuni. Nah, tuh. Kenapa tuh? Hari akhirat itu adalah hari akhir. Hari terakhir langit dan bumi diselesaikan penciptaannya. Nah, tuh. Setelah diciptakan, besoknya langit dan bumi siap dihuni. Penghuninya siapa? Penghuninya orang beriman. Nah, tuh. Kenapa ada? Hari akhirat adalah hari terakhir. Ya, hari terakhir langit dan bumi diciptakan, diselesaikan penciptaannya, disempurnakan. Nah, pada waktu itulah ditentukan hari terakhir atau hari akhirat. Pada waktu itulah ditentukan siapa yang akan mewarisi bumi. Nah, siapa yang akan menempati bumi. Itu ditentukan, ditetapkan orangnya pada hari akhir itu. Pada waktu itu. Nah, tuh. Nah, yang ditetapkan sebagai penghuni bumi, setelah bumi selesai disempurnakan penciptaannya, itu yang ditetapkan itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, orang-orang yang jiwa raganya bagus, ya, sempurna, lurus, bersih, teratur. Orang-orang itulah yang ditetapkan sebagai penghuni bumi. Sementara orang-orang yang kotor jiwa raganya, yang sesat, tidak benar, itu ditahan. Nah, tuh di alam roh, di neraka, ditahan di situ. Ya, tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Ya, bukan pewaris bumi, ya. Tidak berhak, ya, menempati bumi, menghuni bumi, tidak berhak. Yang berhak itu orang beriman, orang yang beramal, orang benar, orang bersih, teratur, itu yang berhak. Tuh. Ya. Nah, ketetapan itu terjadi di akhir zaman, di hari akhirat. Nah, ya, menjelang langit dan bumi selesai diciptakan, disempurnakan. Itu terjadi selama 1000 tahun. Katakanlah hari akhirat itu dari tahun 2000 sampai tahun 3000. Nah, ya, hari akhirat atau akhir zaman. Oh, ya. Selama 1000 tahun langit dan bumi disempurnakan, diselesaikan penciptaannya. Nah, dari tahun 2000 sampai tahun 3000. Nah, tepat tahun 3000 Masehi, langit dan bumi sudah sempurna penciptaannya, sudah selesai. Nah, tuh, sesudah tahun 3000,
langit dan bumi berubah jadi surga. Nah, itu dia. Atau orang-orang beriman sudah masuk surga. Ya, setelah tahun 3000 itu. Itu prosesnya. Nah, kan nampak itu. Ya. Jadi manusia ya memasuki tahap demi tahap, proses demi proses untuk sampai ke surga. Atau untuk mewarisi langit dan bumi. Nah, jadi tidak bisa dipercepat. Nah, karena sudah ada ketentuannya, waktunya. Ya, manusia orang beriman harus bersabar menunggu pintu surga terbuka, itu harus bersabar itu. Tidak bisa dipercepat tuh. Nah, kenapa itu? Nah, itulah yang dikatakan kebenaran. Nah, kenapa itu? Perjalanan proses. Ya, perjalanan sebuah proses. Ya, penciptaan langit dan bumi. Jalannya sebuah langit dan bumi seperti itu. Dari awal langit dan bumi diciptakan, dibentuk, sampai selesai penciptaan langit dan bumi, sampai berubahnya ya langit dan bumi menjadi surga. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada proses demi proses yang harus dilalui. Atau jadi itu hak. Ya, nah, kita membangun rumah. Setelah selesai rumah dibangun, kita berhak menempatinya. Setelah itu tidak mungkin dibiarkan kosong, tidak mungkin. Nah itu, ya, tidak mungkin dilarang. Setelah rumah selesai dibangun, kita dilarang untuk menempatinya. Tidak mungkin. Enggak ada. Itu, ya, apabila rumah sudah selesai dibangun, maka hak untuk menempati itu, untuk menghuninya ada. Tidak ada yang bisa menahannya. Begitu pula langit dan bumi. Setelah langit dan bumi selesai dibangun, disempurnakan penciptaannya, di situ ada hak orang beriman untuk menempatinya, menghuninya. Itu yang kita tunggu. Proses itu yang ditunggu. Bertahun-tahun, ratusan tahun. Itu menunggu. Kan nampak tu. Ya. Itu dia. Ya. Nah, itulah yang dikatakan kebenaran. Segala sesuatu itu berawal. Ada awalnya, ada akhirnya. Nah, akhir proses, akhir penciptaan. Ya, bukan lenyap. Hancur, bukan. Ya, setelah langit dan bumi selesai diciptakan, ya, apakah dihancurkan? Enggak. Dihuni, ditempati. Atau, ya, apakah sekarang langit dan bumi sudah selesai penciptanya? Belum. Atau proses alam masih bekerja.
menyempurnakan langit dan bumi. Nah, langit terakhir itu proses alam masih memperluas langit terakhir. Langit ketujuh. Nah, ya, proses alam masih mendorongnya, memperluasnya. Jadi langit dan bumi belum selesai penciptaannya. Nah, itu ya. Apalagi sekarang banyak orang yang menunggu kiamat. Kapan kiamat terjadi? Itu yang ditunggu-tunggu. Kapan langit dan bumi hancur? Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Padahal proses alam berusaha untuk mengembangkan langit. Nah, menyempurnakan langit dan bumi. Ya. Nah, proses alam tidak bekerja menghancurkan langit dan bumi. Enggak. Nah, kita tidak memahami. Kiamat yang sebenar-benarnya kiamat tidak terjadi pada langit dan bumi. Atau ya, kiamat itu perumpamaan, kiasan. Itu terjadi pada kehidupan manusia. Bukan terjadi pada alam. Nah, terjadi pada diri manusia. Atau ya, itu yang terjadi. Nah, contohnya saja bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang itu ibaratnya orang berilmu. Di hari akhirat, orang-orang berilmu yang memiliki pengetahuan itu berjatuhan. Nah, itu. Ya. Nah, segala sesuatu di hari akhirat dijelaskan. Hari akhirat adalah hari perhitungan. Semuanya dijelaskan di hadapan manusia. Nah, itu orang-orang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan, nah, ya, nah, di hari akhirat mereka mendengar penjelasan. Nah, ya, yang dijelaskan oleh seorang manusia. Nah, itulah yang meruntuhkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Ya, itu dah. Iman kita tinggi. Ya, orang-orang beriman mengaku imannya itu tinggi, kuat. Ya, apabila hari akhirat sudah datang, segala sesuatu menjadi terang benderang, dijelaskan dengan ilmu, dengan bukti, maka iman itu runtuh, pecah. Nah, itu sehingga dikatakan bumi itu datar. Yang datar itu hati manusia, dada manusia kosong. Ya, nah, ke sana perginya. Contohnya saja seperti langit digulung. Ya, langit itu digulung. Ya. Langit berlapis-lapis, bertingkat. Ya, itu diumpamakan kepada jabatan manusia. Nah, tingkatan manusia itu digulung. Atau di hari akhirat manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada orang tinggi, tidak ada orang rendah. Nah, itu. Ya, tidak ada pemimpin, tidak ada anak buah. Di hari akhirat tidak ada itu. Di hadapan Allah sama semuanya. Jadi itu digulung jabatan itu. Itu sehingga datar semuanya. Di hari akhirat datar. Itu maksudnya.
Itu dia. Ya. Di hari akhirat manusia mendengar seorang penyeru menyampaikan penjelasan. Nah, ya, menyampaikan pelajaran peringatan. Ya, menjelaskan tentang surga, tentang neraka. Ya. Nah, itu dia. Penjelasan yang disampaikan oleh seorang penyeru di hari akhirat atau di akhir zaman, ya, itulah yang membuat manusia ya seperti orang mabuk. Nah, itu ya, karena ya setelah mendengar pelajarannya itu, setelah mendengar pelajarannya, neraka itu terang di dalam pikirannya. Surga itu terang di dalam pikirannya ya, bagi orang beriman. Bagi orang kafir, setelah dijelaskan neraka itu bagaimana, maka neraka itu terang, siksaan itu, azab itu terang ya, dalam pikirannya. Itu yang membuatnya gelisah. Ya, itu ya, wajahnya masam. Ya, seperti orang mabuk. Itu peristiwa yang terjadi di hari akhirat atau di akhir zaman. Nah, itu ya, seperti anak kecil beruban karena dia tidak sanggup. Nah, itu memahami apa yang disampaikan di hari akhirat itu. Tidak kuat. Ya. Sudah. Wanita yang mengasuh anaknya lepas dari tangannya. Nah, macam-macam. Pengertian itu kan macam-macam. Sudah. Darah. Ya. Seperti golongan ya. Manusia terdiri dari banyak golongan, aliran. Di hari akhirat itu lepas itu. Ya, setelah mendengar kaji itu, pelajaran itu, berita yang disampaikan. Nah, itu. Ya. Gunung diangkat, dibenturkan ke bumi. Ya, gunung itu keimanan manusia. Ya, keimanan manusia di hari akhirat itu dihancurkan, dilebur. Sehingga dada manusia jadi kosong. Datar. Ibaratnya bumi datar. Itu perumpamaan itu. Jadi kiamat yang asli itu tidak terjadi pada langit dan bumi. Ya. Nah, itu. Kiamat itu diumpamakan kepada diri manusia, kondisi manusia, atau keadaan jiwa raga manusia, kehidupan manusia. Ya, itu dia. Manusia itu yang hancur di hari akhirat, pemikirannya, keimanannya, keyakinannya, pahamnya, atau kesombongannya, kekerasannya, ya, dugaan-dugaannya terhadap Tuhan, itu hancur. Itu yang kiamat itu. Langit dan bumi yang asli tidak terjadi kehancuran. Kenapa? Karena proses alam bekerja menyempurnakan langit dan bumi. Hukum alam bekerja menyempurnakan langit dan bumi. Al-Quran mengatakan, ya, wahai orang beriman, perhatikanlah bagaimana langit dan bumi diciptakan dan bagaimana pula langit dan bumi disudahi penciptaannya. Diselesaikan. Ya. Jadi peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana langit dan bumi diselesaikan penciptaannya, disudahi penciptaannya.
Jadi peristiwa akhirat bukan peristiwa untuk menghancurkan langit dan bumi yang asli ini. Tidak. Yang dihancurkan itu kondisi jiwa raga manusia. Itu yang hancur. Atau ya, contohnya keimanan kita. Nah, kita mengaku orang beriman, tetapi di hari akhirat keimanan kita hancur. Nah, itu tidak diakui oleh Tuhan. Lemah. Itu. Nah, kita punya kedudukan. Kita punya jabatan. Di hari akhirat itu hancur. Jabatan itu tidak ada. Nah, di hadapan Allah di hari akhirat, jabatan itu tidak ada. Manusia sama saja itu. Itu yang hancur. Nah, kita mengaku orang berilmu, orang mengetahui. Di hari akhirat, ada yang lebih mengetahui dari kita. Dasar hukumnya lebih kuat. Nah, di hari akhirat segala sesuatu dijelaskan dengan ilmu, dengan bukti. Nah, pengetahuannya lebih kuat daripada kita. Nah, itu pengetahuan kita hancur. Itu yang dikatakan bintang-bintang berjatuhan kan itu. Ya, cahaya bulan hilang. Ya, kan itu dah. Ya, tapi tidak memahami. Ya. Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang beriman, perhatikanlah tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa langit dan bumi diperhatikan? Untuk apa langit dan bumi dipikirkan? Ya, tentu supaya manusia mendapatkan pemahaman dari semuanya ini. Apa yang terjadi sebenarnya pada langit dan bumi? Proses apa yang terjadi sebenarnya pada langit dan bumi? Nah, itu tujuannya kita berpikir, memikirkan langit dan bumi. Sehingga kita bisa melihat proses apa yang terjadi sebenarnya pada langit dan bumi. Apa yang terjadi sebenarnya pada manusia. Itu sebenarnya Al-Quran menyuruh manusia untuk berpikir. Nah, itu. Kita tidak berpikir, tetapi banyak menduga-duga. Berpikir tidak. Menduga-duga banyak. Nah, itu. Kan nampak itu. Dugaan itu lemah itu. Tidak bisa dipertahankan. Nah, kita berbicara dengan dugaan. Itu lemah. Bagaimana mempertahankan dugaan? Tetapi kalau kita berbicara dengan ilmu, dengan bukti, dasar hukum yang kuat, itu bisa dipertahankan. Ini tidak. Kebanyakan kita menduga-duga. Nah, itu di hari akhirat, dugaan itu ditolak, tidak diterima. Yang diterima itu orang yang berbicara berdasarkan hukum, ilmu. Itu dia. Itu yang harus dipikirkan. Kita mengatakan langit dan bumi kiamat. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum terjadinya kehancuran itu apa? Al-Quran itu bukan dasar hukum. Al-Quran menjelaskan, menerangkan. Dasar hukumnya itu ada di langit dan di bumi. Ya, proses yang mendorong terjadinya kehancuran langit dan bumi, proses itu, dasar hukumnya itu ya, itu ada di langit dan di bumi. Al-Quran menjelaskan apa yang terjadi. Bukan dasar hukum. Bukan awal kejadian. Awal kejadian itu dari tanah. Berawal dari tanah, berawal dari zat.
berawal dari langit dan bumi. Ya. Bukan berawal dari Al-Quran, bukan berawal dari hadis. Atau seperti Muhammad Rasulullah, perkataan Muhammad Rasulullah itu tidak mampu merubah proses hukum alam. Tidak mampu membelokkan proses. Itu bukan kekuasaan Rasul. Jadi apabila Muhammad Rasulullah berbicara, itu harus sesuai dengan proses alam. Atau apabila Rasulullah berbicara tidak sesuai dengan proses alam, maka itu tidak terjadi. Yang diimani oleh Rasul itu tidak terjadi. Karena untuk terjadinya sesuatu, itu melalui proses hukum. Didorong oleh proses hukum alam. Baru terjadi. Atau terjadinya sebuah proses hukum alam, itu harus memenuhi syarat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga proses alam itu terjadi. Pergerakan alam terjadi. Ya. Nah, jadi itu hukum-hukumnya. Sehingga saya mengatakan perkataan Rasul itu bukan dasar hukum. Nah, itu siapapun manusianya, walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, apabila perkataannya tidak sesuai dengan jalannya sebuah proses alam, maka perkataannya itu tidak akan terjadi di langit dan di bumi. Nah, ya, perkataan Rasul tidak bisa merubah proses hukum alam. Tidak bisa membelokkan proses hukum alam. Tidak bisa menahan proses alam. Atau proses alam tidak bisa dikendalikan. Ya, alam ini memiliki jalan sendiri. Ya, atau langit dan bumi memiliki jalan. Mengikuti jalannya. Langit dan bumi mengikuti jalannya. Ya, keyakinan seorang manusia, seorang rasul, tidak bisa menahan jalannya langit dan bumi, proses langit dan bumi, tidak bisa. Tidak bisa pula membelokkannya. Itu. Itu dia. Kenapa itu? Ya. Sehingga dasar hukum itu dilihat di langit dan di bumi. Ya. Nah, seperti doa kita tidak terkabul. Kenapa? Karena yang kita minta itu apa? Buah-buahan. Nah, ya, minta buah, minta emas, segala macam. Untuk mendapatkannya itu harus melalui proses, melalui jalannya. Nah, kita harus menanam. Nah, itu. Ya, kita tanam, tumbuh dia. Tumbuh besar. Menunggu kita, baru dia berbuah. Nah, kalau kita cari emas, kita harus menambang. Ya, nah, itu. Ya, menambang emas. Ya, nah. Jadi buah itu, emas itu dikeluarkan dengan proses. Dengan sebuah usaha, sebuah jalan. Tidak turun begitu saja. Nah, itu. Apabila kita meyakini terjadinya sesuatu, itu harus melalui proses. Kita meyakini langit dan bumi hancur. Nah, ya, untuk menghancurkan langit dan bumi, itu harus ada prosesnya. Ya, harus ada prosesnya, ya, yang mendorong langit dan bumi ini hancur. Harus ada jalan untuk menghancurkan itu. Nah, itu.
Apa dasar hukumnya? Nah, kita hanya meyakininya saja. Manusia hanya meyakini terjadi kiamat, langit dan bumi hancur. Nah, manusia tidak memikirkan. Nah, itu, kalau langit dan bumi hancur, ya, manusia bagaimana? Tentu lenyap. Begitulah kira-kira. Kalau langit dan bumi hancur, surga di mana? Ya, diciptakan langit dan bumi yang baru. Ya, kalau langit dan bumi hancur, manusia dipindahkan ke surga. Surga di mana? Itu namanya tebak-tebakan. Itu namanya menduga-duga. Tidak ada ilmunya. Tidak ada dasar hukumnya. Itu lemah. Itu lemah itu. Itu dah. Ya. Kita nampak dah. Ya. Untuk menjelaskan semuanya ini kan sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang nih, tidak sebentar ini. Apalagi saya sudah turun. Itu deh. Ya. Jadi segala sesuatu itu, ya, itu ditegakkan dengan kebenaran, dengan hak. Nah itu, ya, bukan main-main. Ya, pencipta langit dan bumi ini, itu bukan main-main. Itu diciptakan dengan hak, dengan kebenaran, sungguh-sungguh. Nah itu, sehingga langit dan bumi itu menjadi kekal. Tidak akan hancur. Ya, kenapa? Ya, pengetahuan saya, ilmu saya berbeda ini. Ya, berbeda dengan Nabi dan Rasul, berbeda dengan manusia lain, tidak ada yang sama. Ya, ini pengetahuan baru, ilmu baru. Jadi segala sesuatu ditegakkan dengan kebenaran. Ya, diciptakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main. Ya, orang beriman masuk surga, ya, itu benar itu. Pasti terjadi itu. Nah itu. Orang kafir, orang sesat, masuk neraka itu pasti terjadi. Pelajarilah langit dan bumi, pelajari proses perjalanan manusia. Di situ nampak. Ya, ya di situ kelihatan. Ya, orang beriman diperjalankan ke surga, orang kafir, ya, itu diperjalankan ke neraka. Itu. Kita bisa melihat itu kalau kita mempelajari proses hukum alam itu. Hukum sewakibat. Tetapi kalau kita tidak mempelajari, tentu tidak kelihatan. Nah, itu. Ya. Tidak nampak jadinya. Kalau kita tidak mempelajari. Nah, ada pula orang yang mengaku, ya hidupnya itu
hanya di dunia saja. Tidak ada kebangkitan. Ada pula itu keyakinan seperti itu. Ya, itu tidak mempelajari. Padahal hari kebangkitan itu ada itu. Ada orang yang percaya setelah dia mati itu ya habis, selesai hidup itu. Cobalah pelajari tubuh manusia itu berlapis-lapis. Atau tubuh manusia berlapis 3. Lapisan pertama itu tubuh kasar, jasad yang kita pakai sekarang. Lapisan kedua itu roh, tubuh halus. Lapisan ketiga itu tubuh terakhir, itu yang jatuh ke surga. Tubuh manusia berlapis-lapis seperti tanah. Tanah itu kan berlapis-lapis. Tubuh manusia tanah, diciptakan dari tanah. Itu juga berlapis-lapis itu. Manusia tidak mempelajari. Banyak menduga-duga. Apa katanya? Setelah dia mati, urusan selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada hari kebangkitan. Itu tanda tidak mempelajari. Itu. Gara-gara kita tidak mempelajari, akhirnya kita masuk neraka. Tidak masuk surga. Itu dia. Akan nampak itu. Apakah dalam hadis ada kaji ini, cerita ini, pelajaran ini? Tidak ada ini. Itu dia. Dari. Siapa manusia yang memiliki kaji ini, ilmu pengetahuan seperti ini di atas permukaan bumi? Tidak ada. Karena tidak mempelajari, tidak memikirkan. Banyak menduga-duga. Semuanya diduga-duga. Tebak-tebakan. Sampai-sampai Tuhan itu diduga-duga. Allah punya anak. Itu kan menduga-duga itu. Umat Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Menduga-duga. Karena tidak mempelajari. Bahkan malaikat dikatakan perempuan. Untuk Allah. Macam-macam dugaan. Apa kata Al-Quran? Orang yang menduga-duga, nantinya mereka akan dibalas dengan neraka. Azab neraka. Tidak berpikir. Semuanya itu ada dasar hukumnya, ada prosesnya. Nanti ketemu juga. Kalau kita mempelajari, apa yang dikatakan oleh Allah itu, itu pasti terjadi itu. Kelihatan juga itu. Setelah kita mempelajarinya, apa yang dikatakan Allah, itu pasti terjadi. Itu dah. Akan nampak. Jangankan manusia biasa, Nabi dan Rasul saja kadang-kadang pada dirinya ada dugaan. Itu. Masih ada dugaan.
Seperti Muhammad Rasulullah menduga. Dia mengatakan cahaya. Ya, yang pertama diciptakan Allah adalah cahayanya. Atau dasar hukumnya apa? Harus ada dasar hukumnya. Ya. Orang-orang yang berilmu ketuhanan tarekat mengatakan langit dan bumi ini Nur Muhammad. Itu dasar hukumnya apa? Semuanya ada prosesnya. Ya, bukan mewujud begitu saja seperti sulap. Tahu-taunya ada saja. Oh, enggak bisa. Ya. Semuanya itu kan bertahap, berproses, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ya, bersumber. Ada tempat-tempat terbitnya itu ada. Bukan muncul begitu saja. Enggak, kun fayakun. Ada begitu saja. Enggak. Ada prosesnya. Itu deh. Nah, itu dikaji, dipelajari, dan dipikirkan. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya kebanyakan manusia menduga-duga, ikut-ikutan. Apa kata orang begitu pula katanya. Itu ikut-ikutan. Apa yang diyakini orang itu pula yang dia yakini. Ikut-ikutan itu. Al-Quran mengatakan berfikir. Itu. Kerjakanlah apa yang engkau ketahui. Jangan engkau mengerjakan apa yang tidak engkau ketahui. Itu. Dengan pengetahuan kita beramal. Dengan pengetahuan kita beriman. Iman tanpa pengetahuan itu lemah. Iman itu tidak ada. Iman itu sebuah keyakinan. Keyakinan itu diperkuat dengan ilmu, dengan bukti. Kuatnya sebuah keimanan, itu kalau ada buktinya. Ada dasar hukumnya. Baru iman itu kuat. Tapi kalau buktinya tidak ada, dasar hukumnya tidak ada, ilmunya tidak ada, maka iman itu tiada. Itu. Ya. Tidak beriman. Iman itu tumbuh dengan ilmu. Itu dia. Iman itu tumbuh dengan ilmu. Semakin kenal kita, semakin tahu kita. Semakin yakin kita. Itu. Ya, tapi kalau kita bodoh, nggak tahu. Apakah kita semakin beriman? Apakah iman semakin kuat? Enggak. Iman itu semakin kuat apabila kita semakin mengenal. Semakin mengetahui. Baru iman semakin kuat. Tapi kalau kita bodoh, tidak mengetahui, kita katakan iman semakin kuat. Enggak. Enggak ada iman itu. Lemah. Itu dia. Kenapa itu? Ya. Kita berpikir dengan ilmu. Ya. Saya berpikir dengan ilmu. Tidak mempergunakan hadis. Saya tidak tahu hadis. Tidak hafal hadis. Saya membaca Al-Quran. Tapi tidak hafal. Saya membaca Al-Quran, tetapi apa yang saya bicarakan
tidak ada di dalam Al-Quran. Atau ya, Al-Quran itu ya, alat untuk mendorong saya berpikir. Tetapi apa yang saya bicarakan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya bicarakan itu ada dasar hukumnya. Ada alasannya, ada buktinya. Berbicara dengan ilmu. Nah itu. Ya bukan menduga-duga. Ya. Nah kenapa itu? Nah itu. Langit dan bumi ditegakkan dengan ilmu. Diri manusia ditegakkan dengan ilmu. Nah, kuatnya seorang manusia apabila dia ditegakkan dengan ilmu. Nah, itu. Ya, berjalan dengan ilmu, bergerak dengan ilmu, ada tata caranya. Nah, cara berjalan, nah, cara bergerak. Kalau benar gerakannya, kalau benar caranya berjalan, tubuhnya tegak. Tidak pandai dia cara berjalan, tidak pandai menggerakkan tubuh, jatuh tubuhnya. Tidak tegak. Tersungkur dia. Tidak pandai berjalan. Cara berjalan tidak pandai. Cara bergerak tidak pandai. Tersungkur dia. Jatuh. Nah itu. Nah, kita butuh ilmu. Nah, ilmu cara berjalan. Tahu kita ilmu cara berjalan sehingga kita tidak jatuh tersungkur. Jadi ilmu yang menegakkan kita. Segala sesuatu ditegakkan dengan ilmu. Itu sebabnya beramal dengan ilmu untuk mengangkat jiwa raga kita. Nah itu dia. Ya. Nah, kenapa itu? Ya. Semuanya membutuhkan ilmu. Itu deh. Ya, manusia membutuhkan ilmu untuk menyelesaikan urusan dirinya. Manusia membutuhkan ilmu juga untuk menyelesaikan urusan kehidupan di atas permukaan bumi. Itu membutuhkan ilmu. Nah, itu dia. Bagaimana cara membangun kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Itu membutuhkan ilmu. Bagaimana menyelesaikan urusan. Membutuhkan ilmu. Semuanya diselesaikan dengan ilmu. Atau hari akhirat itu hari akhir atau disebut akhir zaman. Ya. Ilmu itu keluarnya di akhir zaman. Ilmu itu, pelajaran itu. Ilmu yang sebenar-benarnya ilmu, jalan yang sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Keluarnya di hari akhirat, munculnya itu. Hari akhirat adalah akhir zaman. Pengetahuan yang sebenar-benarnya pengetahuan itu munculnya, keluarnya di akhir zaman. Dibawa oleh seorang laki-laki. Dia yang menjelaskan segala sesuatunya dengan ilmu, dengan bukti, dengan dasar hukum yang kuat. Ilmu itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia untuk menyelesaikan urusan. Untuk menolong manusia. Masuk surga dengan ilmu itu. Ilmu itu yang diamalkan, yang dipakai. Itu terjadi di akhir zaman. Tapi
manusia tidak memahami. Ya. Nah, tentu saya harus berulang-ulang menjelaskan ini dengan berbagai cara, ya, berulang-ulang untuk memberikan pemahaman, ya, sampai manusia mengerti. Nah, itu dia. Ya, kenapa itu? Tidak mudah itu. Ya. Ya. Seperti ini pelajaran saya, pengetahuan saya. Ya, manusia belum memahami. Nah, siapa saya? Belum mengenal siapa saya. Padahal pengetahuan saya sudah seperti ini. Nah, tuh. Ya. Tidak ada orang yang memiliki pengetahuan sampai ke sini. Tidak ada. Ini baru satu-satunya. Nah, tuh. Ya. Padahal pengetahuan inilah yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Tapi manusia masih belum memahami. Ada. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Ya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Ya, dibentuk. Ya, ditegakkan. Itu dengan kebenarannya, dengan hak. Pasti terjadi. Nah, itu. Ya, semuanya itu sudah ada jalannya, sudah ada ketentuannya. Saudara, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Tidak bisa dilampaui, tidak bisa didahului. Karena sudah ada waktunya, prosesnya, jalannya, ya, tahapannya. Sudah ada. Nah, tapi kita tidak mempelajari itu sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada langit dan bumi, apa yang terjadi sebenarnya pada manusia. Nah, itu tidak diketahui. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami, kita pelajari, ya, sehingga kita mengerti, ya. Nah, itu ya. 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 Ya, seharusnya umat Islam itu harus berpikir itu. Harus berpikir tentang diri saya. Kenapa pengetahuan ini ada pada saya? Harus berpikir itu. Ya, siapa saya? Ada. Ya, kan itu pelajarannya. Kenalilah dirimu, engkau akan mengenal aku. Kan itu. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi itu yang harus dipikirkan itu. Ya, siapa saya sebenarnya? Ya, pikirkanlah itu. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Ya, supaya kita bicarakan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.